Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswa SMA Setiabudi Sungai Liat, khususnya untuk kelas 10 IBB dan 10 IPS 5. Apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di materi video kali ini, pelajaran seni budaya, kita masih tetap membahas tentang seni rupa dua dimensi, yaitu kita akan membahas tentang materi kolase. Apa itu kolase? Mungkin di antara kalian banyak yang sudah mengetahui atau rata-rata di sini sudah mengetahui apa itu kolase dan sudah pernah juga mempraktekkannya ketika kalian masih berada di jenjang SD, SMP maupun dan sekarang di SMA juga yang akan kita pelajari bersama-sama. Namun mungkin di tahapan pertama awal pada tahapan SD kalian membuat kolase dalam tahapan basic atau dasarnya dulu yang lebih simpel. Nah, sekarang di tahapan SMA kita akan membuatnya lebih accurate ataupun membuat lebih berbeda daripada yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, mari kita ulang kembali apa sih itu kolase. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan komposisi artistik yang terbuat dari berbagai bahan seperti contohnya ya kertas, kaca, logam, kayu, dan juga masih banyak lagi lainnya. Kemudian ditempelkan pada permukaan gambar yang datar. Secara umum, kolase juga bisa diartikan sebagai karya seni yang saling rekat-merekat atau penempelan ya. Seni kolase berbeda dengan seni lukis, seni pahat, ataupun cetak, di mana karya yang dihasilkan tidak lagi memperlihatkan bentuk asal material yang dipakai. Misalkan contohnya kita memakai bahan kaca. Bentuk awalnya kan datar ataupun yang bisa kalian lihat kaca pada umumnya bulat ataupun sudah dipecahkan dalam bentuk aslinya. Namun ketika dia sudah kita terapkan dalam seni karya kolase, maka dia akan merubah bentuk dari material asal sebelumnya yang telah kita pakai. Nah, misalnya dalam seni lukis, awalnya kanvas putih menjadi lukisan yang berwarna-warni. Nah, kalau kolase, bentuk asli dan material yang digunakan harus tetap terlihat, tapi sudah merubah bentuk awal dari materi yang kita pakai. Kesimpulannya, jika menggunakan kerang-kerangan atau potong-potongan foto, material tersebut harus masih dapat dikenali bentuk aslinya meskipun sudah dirakit menjadi satu kesatuan. Seperti ini, misalkan kita menggunakan kerang-kerangan atau potongan-potongan kertas bekas seperti itu, walaupun kita membuat bentuk dari kerang-kerangan itu, misalkan kita ingin membuat bentuk binatang ataupun bunga-bungaan, tapi kerang tersebut masih terlihat jelas bahwa materialnya terbuat dari kerang ataupun materialnya terbuat dari potongan foto atau kertas ataupun dari keramik dan kaca dan sebagainya. Nah, mari kita pelajari selanjutnya itu tentang unsur-unsur kolase. Di sini bisa kalian lihat ada beberapa unsur yaitu titik dan bintik, garis, bidang dan juga warna. Namun sebelum ke unsur-unsur kolase, kita bahas sedikit tentang sejarah kolase ini ya. Sejarah kolase ini sebenarnya berkembang pesat pertama kali di Venice, Italia pada abad ke-17. Selanjutnya seni kolase ini terus-menerus berkembang pesat di Prancis, di Eropa ya, di Inggris, Jerman, hingga kota-kota besar lainnya di Eropa. Pada saat itu, kolase menjadi salah satu media yang banyak digemari oleh kalangan seniman karena seni ini tergolong unik dan menuntut kreativitas yang tinggi. Baik, sekarang kita bahas tentang unsur-unsur kolasenya. Yang pertama kita membahas tentang titik dan bintik. Titik merupakan unit unsur rupa yang terkecil yang tidak memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan bintik adalah titik yang sedikit lebih besar. Bisa kalian bedakan ya perbedaan antara titik dan bintik. Unsur titik pada kolase ini dapat diwujudkan dari butir-butir pasir laut. Contohnya seperti itu bahan yang bisa kita pakai. Sementara bintik bisa diwujudkan dari kacang-kacangan atau biji-bijian seperti lada dan juga banyak biji-bijian yang berukuran kecil lainnya. Yang kedua, garis. Garis merupakan perpanjangan dari titik yang mempunyai ukuran panjang namun relatif tidak mempunyai lebar. Dilihat dari jenis titik tersebut, garis tersebut dibedakan menjadi garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, dan garis spiral atau bulat ya. Unsur garis pada kolase ini bisa diwujudkan dari potongan-potongan kawat. Nah, dari lidi, batang, korek, benang, dan sebagainya yang bentuknya panjang tidak mempunyai lebar. Seperti itu. Dan ketiga, kita bahas tentang bidang. Unsur kolase bidang. Bidang merupakan unsur rupa yang terjadi akibat pertemuan garis. Bidang
dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya bidang horizontal ke atas, ke samping maksudnya, bidang vertikal ke atas, dan juga bidang melintang. Nah, aplikasi unsur bidang pada kolase dapat berupa bidang datar atau 2 dimensi dan juga ada yang 3 dimensinya ya, yang bervolume atau memiliki ruang. Yang terakhir yaitu warna. Warna merupakan unsur yang paling penting dan salah satu wujud keindahan yang bisa diserap oleh indera penglihatan manusia. Dalam kolase, warna juga ada beberapa jenis warna yang harus kalian ketahui. Di antaranya warna primer, yang pertama warna sekunder dan juga tersier. Unsur warna pada kolase bisa diwujudkan dari unsur cat ya. Kita bisa pakai cat, pita atau renda, kertas warna, kain warna-warni, dan juga banyak lagi warna-warna lainnya yang bisa kalian gunakan untuk membuat unsur kolase sehingga memiliki keindahan yang lebih ketika kita menggunakan unsur warna. Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh-contoh dari kolase dan juga bahan-bahan kolase. Di sini bisa kita lihat ada serutan kayu di foto yang pertama ya, bisa kalian lihat bersama ya. Ini dari hasil kolase dari bahan serutan kayu. Bahan kolase yang pertama ini yaitu serutan kayu. Nah, dalam menggunakan serutan kayu pun harus dikeringkan terlebih dahulu ya jika kalian ingin membuat kolase dari serutan kayu, karena dalam kondisi basah yang pertama kita akan kesulitan untuk merekatkan atau menempelkannya. Yang kedua, nanti hasilnya tidak maksimal, dia akan copot ataupun warnanya akan berubah. Kalau misalkan kita mengambil serutan kayu yang baru yang masih lembab, nanti warnanya akan ikut berubah. Misalkan kita ingin menggunakan gradasi warna seperti ini, ada yang lebih coklat tuanya dan juga ada yang lebih mudanya. Ini bagus sekali ya, kalian bisa lihat contoh banyak sekali di internet contoh-contoh kolase dari serutan kayu. Yang kedua yaitu dari benang. Nah, dari benang ini yang gambar kedua sangat indah ya. Ini sebenarnya bisa kita lihat dengan seksama. Benang di sini kalau benang tidak perlu dikeringkan ya, rata-rata sudah kering semua ketika kita membelinya. Nah, namun jika kalian ingin membuat seperti contoh di layar kalian ini, contoh kolase dengan menggunakan benang, kalian bisa menggunakan berbagai bahan. Di sini juga menggunakan bahan kain flanel juga ya, kain flanel dan juga bahan dasarnya benang wol dan juga benang-benang kecil seperti itu. Tapi di permukaan datar di bawahnya itu kalian bisa lukis dulu. Nah, ini bisa kalian lihat di sini warna birunya ini dilukis dulu gambar-gambar di belakangnya sehingga menunjang hasil kolase kalian akan terlihat lebih bernilai jual tinggi. Yang ketiga bisa kita lihat di gambar di bawah ini ada gambar dari biji-bijian, ini biji kopi ya, dan juga ada beberapa ini gelas dan kopi ini matanya. Ini sangat kreatif sekali. Namun untuk hasil yang seperti ini biasanya tidak bisa dipajang karena dia hanya untuk foto saja ya. Biasanya membuat kolase seperti ini hanya untuk foto saja. Nah, kalian pikirkan jika ingin membuat kolase dari biji-bijian ya, kalian harus menggunakan bahan yang lain untuk membuat matanya dalam kolase dari bahan biji-bijian seperti ini atau biji kopi. Banyak ya biji-bijian lain yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin membuat kolase. Nah, yang keempat bisa kita lihat ini dari fauna juga, kolase fauna, yaitu burung hantu menggunakan daun yang masih segar ya. Ini bisa dilihat masih segar. Nah, tapi jika kalian ingin menggunakan bahan-bahan dedaunan seperti itu, usahakan menggunakan bahan daun-daun yang sudah kering. Karena apa? Sama seperti serutan kayu tadi, jika kalian menggunakan yang masih basah ataupun masih fresh, nanti lama-kelamaan warnanya akan berubah ya, warnanya akan berubah dan bentuknya juga akan berubah. Tapi ketika kalian sudah mengawetkannya, misalkan kalian ingin membuat dari daunan berwarna hijau, daunnya tetap berwarna hijau, kalian harus mewarnainya terlebih dahulu dan juga daunnya harus dikeringkan terlebih dahulu karena sifat dari daun kan dia akan menua ataupun dia akan mengerut dengan sendirinya ketika dia sudah tua. Oke, yang selanjutnya di layar selanjutnya kita bisa lihat di sini ada contoh dari kaca. Ini pecahan-pecahan kaca yang sudah dibentuk sedemikian rupa, diwarnai, membuat terbentuklah kolase dari bahan kaca yang bertemakan flora atau bunga, dan juga di tengahnya ini ada fauna, ada burungnya. Nah, tidak jauh beda dengan keramik ya, sebenarnya hanya bahan dasarnya saja yang berbeda antara kaca dan keramik, tapi aplikasi ataupun metode yang digunakan tetap sama karena bahan dasar yang digunakan ini tidak jauh berbeda.
Yang selanjutnya yang di bawah kalian bisa lihat di sini ada penggunaan kertas bekas. Ini sangat menarik sekali ya. Cuma dalam penggunaan kertas bekas sendiri memang rada susah karena apa? Ketika kita ingin menggunakan kertas-kertas bekas, kita harus memilah dan memilih terlebih dahulu apakah ketika kita menempelkan pada permukaan datar tersebut nanti hasil yang kita harapkan itu, misalkan kita ingin membuat bentuknya seperti ini abstrak, kolase abstrak itu apakah menarik atau tidak dari segi penempelan, tata letaknya, warna yang dipilih ketika kita ingin menempelkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Dan selanjutnya ada kancing. Ini sangat simpel sekali ya. Kancing dengan berbagai macam bentuk bisa kalian cari di toko-toko perhiasan atau kosmetik lainnya. Nah, kalian bisa lihat di sini salah satu contohnya dari kancing. Itu tinggal kalau kancing lebih mudah dibandingkan kolase berbahan dasar kaca, keramik, kertas, dan juga yang lainnya. Karena kancing kita hanya ketika ingin membuat flora ataupun fauna temanya ataupun tema-tema pemandangan seperti itu ya, kita hanya tinggal merekatkan dan mengatur warna apa yang ingin kita gunakan. Kancing warna apa yang ingin kita gunakan. Seperti itu. Baik, untuk tugas, Bapak rasa cukup singkat ya penjelasan tentang kolase. Yang ini kalian mengerti. Tugas yang harus kalian buat adalah buatlah kolase dengan menggunakan bahan kelima bahan ini ya yang Bapak perbolehkan, bahan yang lain tidak. Yaitu pertama serutan kayu, kaca, keramik, kancing, dan benang. Hanya kelima bahan ini saja. Jadi temanya boleh flora, boleh fauna, ataupun panorama. Buatlah dalam ukuran yang tidak perlu terlalu besar, ukuran kecil saja. Nanti Bapak akan kirimkan ke WA grup kalian ukurannya lebar panjangnya berapa. Dan juga Bapak mau mengingatkan tugas sebelumnya yang belum kalian kerjakan, harap untuk segera dikerjakan karena kita akan menghadapi PAS ataupun penilaian akhir semester. Nanti jika ada tugas-tugas di antara kalian yang belum diselesaikan, maka tugas ataupun nilai seni budayanya akan Bapak tunda terlebih dahulu dan kemungkinan kalian tidak akan mendapatkan. Jadi bagi siswa-siswa yang belum merasa mengerjakan tugas, harap untuk segera mengerjakan tugas. Seperti itu. Ingat ya, buatlah kolase dengan menggunakan bahan sarutan kayu, boleh sarutan kayu, boleh kaca, boleh keramik, boleh kancing, dan juga benang. Kelima bahan ini saja. Atau mau dipadu-padankan, dikombinasi, misalkan menggunakan dua bahan sarutan kayu dan kaca, boleh. Ya, jadi silakan kreasikan, tapi tidak boleh menggunakan biji-bijian, kancing, itu tidak boleh. Ya, kelima bahan ini saja. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Bapak ya di WhatsApp di 082178521446 atau ke email Bapak juga di rusyan1995@outlook.com. Nah, untuk tugasnya silahkan fotokan tugasnya, nanti kirim ke classroom yang sudah Bapak tulis di sini untuk kelas 10 IBB di sebelah sini dan untuk kelas 10 IPS 5 di sebelah sini. Nah, untuk tugas sebelumnya yang sudah Bapak berikan sebelumnya itu silahkan kirimkan kembali ke Bapak dalam bentuk foto juga, kirim ke classroom. Oke? Jika ada pertanyaan silahkan hubungi Bapak. Bapak rasa cukup sekian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah.